Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Yang dimaksud dengan disintegrasi bangsa adalah perpecahan pada bangsa. Nah, untuk perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, di sini ada 3. Ya. Di antaranya adalah pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, kemudian pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Baiklah, kita akan mengupas satu persatu pergolakan dalam negeri yang terjadi tahun 1945 sampai 1965. Pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi, salah satunya adalah pemberontakan PKI Madiun yang terjadi tahun 1948. Faktor yang menyebabkan pemberontakan ini adalah yang pertama, ketidakpuasan terhadap Perjanjian Renville. Perjanjian Renville menyebabkan wilayah Indonesia semakin sempit. Pada saat itu Perjanjian Renville diwakili oleh Amir Syarifuddin. Karena banyak yang menentang terhadap perjanjian ini, maka Amir Syarifuddin mengundurkan diri dari kabinet dan membentuk Front Demokrasi Rakyat. Ini adalah suatu kelompok yang berpaham komunis dan sosialis. Kemudian penyebab berikutnya adalah perebutan pimpinan kekuasaan RI, yaitu Musso yang ingin mengubah negara Indonesia menjadi negara komunis. Kemudian juga munculnya suatu doktrin baru. Doktrin baru ini ingin mengubah negara Pancasila menjadi negara yang berhaluan komunis, di antaranya dengan menghasut rakyat bawah dan membuat kekacauan di masyarakat. Untuk penumpasan di sini adalah Presiden Soekarno meminta rakyat untuk memilih Musso dengan Amir ataukah memilih Soekarno dengan Hatta. Kemudian penumpasan yang kedua dengan cara operasi militer dari arah timur dan barat yang ada di kota Madiun. Pemberontakan yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Beberapa pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia diantaranya terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, faktor penyebab yang pertama, ketidakpuasan terhadap Perjanjian Renville. Wilayah Indonesia semakin sempit. Yang kedua, keinginan mendirikan negara dengan syariat Islam, berideologi berpaham Islam, yaitu Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Kemudian untuk penumpasan, yang pertama adalah melalui perundingan. Apabila perundingan gagal, maka cara selanjutnya adalah dengan operasi militer yang dilakukan oleh tentara Indonesia. Pemberontakan berikutnya adalah pemberontakan G30 SPKI, Gerakan 30 September. Penyebabnya adalah pembentukan Angkatan Kelima. Angkatan Kelima adalah istilah yang dipopulerkan oleh orang-orang komunis untuk mempertahankan kekuatannya. Tetapi Angkatan Kelima ini ditentang oleh Jenderal Ahmad Yani. Kemudian yang kedua, pembentukan Nasakom. Nasakom ini adalah ideologi yang dipopulerkan oleh Presiden Soekarno yang bertujuan menyatukan 4 paham yang berbeda, yaitu nasionalis, agama, komunis. Namun
paham ini pada akhirnya juga gagal karena tidak sesuai dengan ideologi. Yang ketiga, konfrontasi dengan Malaysia. Pertentangan dengan Malaysia di sini menyebabkan Soekarno mengeluarkan istilah Ganyang Malaysia, tetapi ini ditentang oleh Angkatan Darat. Kemudian berikutnya adanya isu Dewan Jenderal. Isu Dewan Jenderal ini juga dipopulerkan oleh orang-orang komunis yang tujuannya ingin memfitnah beberapa jenderal yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya adalah krisis ekonomi. Pada masa demokrasi terpimpin, ekonomi sangat terpuruk. Inflasi 650%, sehingga rakyat mengalami penderitaan. Kemudian penumpasan dengan cara operasi militer yang dilakukan oleh Tentara Republik Indonesia. Demikianlah pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi. Di lain waktu akan saya jelaskan mengenai pemberontakan yang berkaitan dengan kepentingan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.